Kisah jenaka Nu'aiman bin Amr, sahabat yang membuat Rasulullah tertawa. Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah al-Ansari adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dari kaum Ansor di Madinah. Beliau adalah salah satu peserta awal dalam Bai'at Aqabah kedua dan juga seorang pejuang dalam Perang Badar, Uhud, dan Khandak. Meskipun memiliki kedudukan yang mulia, Nu'aiman dikenal luas karena sifatnya yang sangat jenaka, usil, dan humoris. Kejahilannya seringkali berhasil membuat Rasulullah SAW dan para sahabat tertawa terbahak-bahak. Berikut adalah beberapa kisah paling terkenal tentang Nu'aiman yang menunjukkan betapa humorisnya beliau dan betapa lapang dadanya Rasulullah SAW. Nomor 1. Hadiah madu yang dibayar oleh Rasulullah. Suatu hari, seorang penjual madu keliling datang ke Madinah. Nu'aiman melihat madu tersebut dan timbul niatnya untuk menghadiahkannya kepada Rasulullah SAW. Tanpa pikir panjang, ia mengambil satu kendi madu dan langsung membawanya ke kediaman Nabi. "Ya Rasulullah, ini hadiah madu untukmu," kata Nu'aiman. Rasulullah SAW tentu saja senang menerima hadiah itu dan menyimpannya. Sementara itu, Nu'aiman menyuruh si penjual madu untuk menagih harga madu tersebut kepada Rasulullah. Si penjual pun pergi ke rumah Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, mohon bayar harga madu yang tadi." Rasulullah SAW terkejut dan bertanya, "Bukankah madu ini hadiah darinya?" Nabi kemudian memanggil Nu'aiman untuk meminta penjelasan. Dengan santai dan tanpa rasa bersalah, Nu'aiman menjawab, "Benar ya Rasulullah, aku sangat ingin menghadiahkanmu madu, tetapi aku tidak punya uang sepeser pun untuk membayarnya." Mendengar jawaban jujur dan polos itu, Rasulullah SAW tidak marah. Sebaliknya, beliau tertawa begitu lebar hingga gigi gerhamnya terlihat. Akhirnya, beliaulah yang membayar harga madu tersebut kepada si penjual. Nomor 2. Menjual sahabatnya sendiri sebagai budak. Ini adalah salah satu lelucon Nu'aiman yang paling legendaris. Suatu ketika, Abu Bakar Ash-Shiddiq mengajak Nu'aiman dan seorang sahabat lain bernama Suwaibit bin Harmalah dalam sebuah perjalanan dagang ke Syam. Dalam rombongan itu, Suwaibit ditugaskan untuk menjaga perbekalan makanan. Menjelang waktu makan siang, Nu'aiman merasa lapar dan meminta sepotong roti kepada Suwaibit. Namun, Suwaibit menolak dengan tegas, "Tunggu sampai Abu Bakar datang." Karena terus ditolak, Nu'aiman menjadi sedikit kesal dan berkata, "Awas kau, akan aku beri pelajaran." Nu'aiman kemudian pergi ke sebuah pasar tempat orang menjual budak. Ia mendekati para pedagang di sana dan berkata, "Aku punya seorang budak yang akan kujual murah. Dia sangat kuat dan pandai bicara. Tapi dia punya satu kekurangan. Dia akan selalu mengaku sebagai orang merdeka. Jangan percaya padanya." Para pedagang itu tertarik dan setuju untuk membelinya seharga 20 dirham. Nu'aiman lalu membawa mereka ke tempat Suwaibit berada dan menunjuknya, "Itu dia budakku." Para pedagang itu langsung menangkap Suwaibit. Tentu saja Suwaibit terkejut dan berteriak, "Aku orang merdeka, aku bukan budak." Para pedagang itu teringat peringatan Nu'aiman dan berkata, "Kami sudah tahu kekuranganmu itu." Lalu mereka mengikatnya dan membawanya pergi. Ketika Abu Bakar kembali, ia mencari Suwaibit dan diberitahu oleh Nu'aiman apa yang telah terjadi. Abu Bakar pun segera menebus kembali Suwaibit dari para pedagang itu. Setibanya di Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah. Mendengarnya, Rasulullah dan para sahabat yang hadir tertawa terbahak-bahak. Diriwayatkan bahwa saking lucunya kisah ini, Rasulullah SAW akan menceritakannya kembali dan tertawa setiap kali mengingatnya selama setahun penuh. Nomor 3. Pembelaan Rasulullah untuk Nu'aiman.
Meskipun sangat jenaka, Nuaiman memiliki satu kelemahan, yaitu ia pernah terjerumus dalam kebiasaan meminum khamar atau minuman keras. Ia beberapa kali tertangkap dan dihukum cambuk sesuai syariat. Pada suatu hari, setelah ia kembali dihukum karena masalah yang sama, seorang sahabat yang melihatnya melontarkan kutukan. Semoga Allah melaknatnya. Betapa seringnya dia dihukum karena hal ini. Mendengar ucapan itu, Rasulullah SAW yang berada di sana langsung menegur sahabat tersebut. Beliau bersabda, "Janganlah engkau melaknatnya. Demi Allah, yang aku tahu sesungguhnya dia sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya." Kisah ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Beliau mampu memisahkan antara perbuatan dosa seseorang dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Beliau tahu bahwa di balik segala kelemahannya, Nuaiman memiliki cinta yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Hikmah dari kisah Nuaiman. Kisah-kisah Nuaiman memberikan kita beberapa pelajaran berharga. Nomor 1. Islam adalah agama yang manusiawi. Islam tidak menuntut umatnya untuk selalu serius dan kaku. Ada ruang untuk humor, canda, dan kebahagiaan selama tidak melanggar batas syariat. Nomor 2. Keagungan akhlak Rasulullah. Reaksi Rasulullah terhadap kejahilan Nuaiman, baik dengan tawa, kesabaran, maupun pembelaan, menunjukkan keluhuran budi pekerti, kasih sayang, dan pemahaman mendalam beliau terhadap sifat manusia. Nomor 3. Cinta tak selalu sempurna. Kisah Nuaiman yang berjuang dengan kelemahannya mengajarkan kita untuk tidak menghakimi orang lain. Seseorang bisa saja memiliki kekurangan, namun di dalam hatinya tersimpan cinta yang besar kepada Allah dan Rasul-Nya. Nuaiman bin Amr wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan, meninggalkan warisan cerita-cerita yang hingga kini terus dikenang sebagai bukti adanya sisi humoris dan hangat dalam sejarah awal Islam.